Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan pelajaran biologi, materi sistem pernapasan. Oke, ini lagi hujan, jadi Ibu tutup dulu ya, supaya suaranya nggak merusak. Oke. Nah, anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi sistem pernapasan dan diakhiri dengan game. Ya, Ibu harap kamu bisa menyimak video ini dan nanti mempelajarinya. Dan link untuk game akan Ibu kirim nanti di deskripsi di bawahnya. Oke. Nah, untuk materi ini, sistem pernapasan, kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan dan mengaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Nah, indikator pencapaiannya, pertama, kalian harus dapat menyerap materi ini, yaitu pertama indikatornya adalah menjelaskan fungsi organ pernapasan. Kedua, menjelaskan volume pernapasan di paru-paru. Ketiga, menganalisis proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Keempat, menjelaskan perbedaan antara pernapasan eksternal, internal, dan intrasel. Kelima, menjelaskan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Keenam, menjelaskan kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Itu untuk KD 38. Sedangkan untuk KD 48 yaitu tentang psikomotornya, yaitu menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan organ, pernapasan dan respirasi menyebabkan gangguan sistem respirasi melalui berbagai bentuk media presentasi. Nanti ini lebih kepada praktek ya. Ya, nanti pengamatan berbagai macam penyakit, pengamatan proses inspirasi, nanti ini praktikum. Nah, ternyata di materi respirasi itu ada 3 KD. KD ke-49 itu merencanakan dan melaksanakan pengamatan pengaruh pencemaran udara dan mengolah informasi beberapa resiko negatif merokok pada remaja. Indikatornya membuat simulasi paru-paru, ini praktek mengamati pengaruh rokok. Nah, tujuan pembelajarannya tentu dengan belajar daring, menggunakan video, media interaktif, di media sosial seperti YouTube kan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dan mengaitkannya dengan bioproses sehingga dapat menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem respirasi manusia. Melalui studi literatur, kamu boleh baca buku apa saja silakan, pengamatan, percobaan, dan simulasi dengan jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, oke anakku sekalian, itulah kira-kira tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Nah, materi sistem pernapasan yang akan dibahas tadi berdasarkan indikator yang sudah Ibu bacakan. Nah, kita akan belajar organ pernapasan dan fungsinya. Terus proses pernapasan eksternal dan internal, mekanisme pernapasan, volume pernapasan, kelainan pada sistem pernapasan. Oke, kita akan membahas organ pernapasan dan fungsi. Gambar di sini sudah memperlihatkan organ pernapasan.
dimulai rongga hidung, terus paring, ada epiglotis, karena di sini ada glotis, jakun atau tekak, yang satu pintu, tapi salurannya nanti ada yang ke trakea, tenggorokan, ada yang ke esofagus atau kerongkongan. Nah, epiglotis itu pintu yang menutup kedua saluran tadi. Terus ada laring, trakea. Trakea itu adalah tenggorokan atau saluran pernapasan yang dari hidung menuju ke paru-paru ya. Nah, dari paru-paru sendiri nanti ada saluran-saluran yang dari trakea bercabang-cabang kayak pohon. Itu namanya bronkus, cabang-cabang besar. Lalu menuju cabang-cabang kecil namanya bronchiolus. Lalu ada balon-balon kecil. Nah, ini balon-balon kecil. Di ujung-ujung cabang bronchiolus ada balon-balon kecil namanya alveolus. Nah, paru-paru sendiri ada di rongga dada, tentu dilindungi oleh tulang rusuk. Dan di bawahnya ada rongga perut yang dilindungi oleh diafragma. Nah, diafragma inilah yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Diafragma ini bisa berkontraksi, tulang rusuk juga bisa berkontraksi. Nah, makanya jika rongga perut atau diafragma yang memisahkan ini berkontraksi, terus rongga dadanya yang ditutup dengan tulang rusuk berkontraksi, nah itu akan mempengaruhi proses pernapasan. Nanti kita akan bahas di mekanisme pernapasan. Oke, untuk fungsi-fungsinya silakan kalian bisa searching ya. Di Google boleh, di buku catatan, di buku panduan pegangan kita boleh, di mana saja silakan. Yang pasti yang disebut dengan proses pernapasan, intinya adalah udara yang kita butuhkan di sini oksigen masuk melalui rongga hidung. Nah, di rongga hidung itu kan ada bulu-bulu hidung. Dan di situ juga ada rongga yang namanya konka. Konka di sini adalah sebuah ruangan yang dapat menetralkan suhu. Juga di situ ada reseptor pembau. Maka hidung ini kan fungsinya sebagai alat pembau. Nah, jadi jika udara yang kita hirup itu kotor, otomatis bulu-bulu hidung tadi mulai akan menghalangi. Ya, tapi kalau ada virus nggak bisa, karena virus lebih kecil tentu ya, akan masuk. Dan kalau udara itu juga dingin, misalnya di malam hari atau suhu udara luar lebih rendah daripada suhu tubuh, nanti di konka ini juga akan disesuaikan suhunya. Nah, jika di dalam udara yang masuk itu ada aromatik tertentu, dan karena di konka ini ada reseptor indera pembau atau olfaktori, maka kita akan merasakan bau bau wangi atau bau busuk dan sebagainya. Nah, udara akan terus masuk ke rongga hidung sampai nanti ke daerah tekak. Di daerah tekak, pada saat kita lagi menghirup napas, epiglotisnya terbuka. Dan epiglotisnya akan menutup ke daerah kerongkongan. Ke daerah sistem pencernaan ya. Sedangkan tenggorokan atau trakea terbuka. Karena trakea akan dilewati oleh udara. Nah, trakea tadi, di trakea ini secara anatomi dia memiliki cincin tulang rawan. Yang otomatis cincin tulang rawan ini dia tidak stagnan, artinya fleksibel. Sehingga saat udara masuk, dia memiliki fleksibilitas sehingga udara bisa bergerak. Tetapi kalau cincin tulang rawan ini kaku, diam, dan itu kita nggak bisa napas. Itu berarti terjadi pada orang yang penyakit asma. Jadi orang asma ini
semacam alergi dia ya. Jadi pada posisi tertentu trakeanya itu tidak gerak peristaltik, tidak bekerja. Jadi diam, kaku. Sehingga udara yang lewat jadi tidak bisa masuk. Tapi kalau yang normal, trakea ini fleksibel, sehingga udara yang lewat bisa terus bergerak dengan mudah. Nah, jika udara sudah masuk melalui trakea atau tenggorokan, nanti sampailah di cabang paru-paru. Ada yang ke paru-paru sebelah kanan, ada yang ke paru-paru sebelah kiri. Nah, ada cabang-cabang besar namanya bronkus, cabang-cabang kecil namanya bronkeolus. Dan berakhirlah udara itu di alveolus nih, di balon-balon kecil. Nah, alveolus ini, balon-balon kecil ini dilindungi atau diikat oleh kumparan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kecil-kecil itu kayak kumparan anyaman yang melindungi alveolus. Nah, sehingga di alveolus ini oksigen yang tadi sudah dihirup dari hidung tentu akan difusikan ke dalam pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler itu sudah memiliki karbon dioksida yang diangkut dari jaringan. Maka di alveoluslah terjadi difusi gas. Mohon maaf. Nah, dari alveolus oksigen memasuki kapiler darah. Dari kapiler darah karbon dioksida akan bergerak ke alveolus. Itulah yang disebut dengan difusi gas atau juga nama lainnya adalah pernapasan eksternal. Pernapasan di luar. Jadi ingat ya anakku sekalian, pernapasan di luar itu bukan pernapasan di hidung, tapi pernapasan proses difusi gas terjadi di paru-paru. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveolus dengan pembuluh darah kapiler. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan memahami ya. Oke, sistem pernapasan pada manusia, pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Ya, tadi pada saat kita menghirup udara dari hidung sampai ke paru-paru, oksigen itu ya, oksigen lalu ditukar di alveolus dengan karbon dioksida yang dari pembuluh darah. Nah, itu pernapasan eksternal ya. Terus proses respirasi internal merupakan pertukaran gas yang terjadi antara kapiler dan darah. Nah, setelah oksigennya masuk, tentu masuk pembuluh darah dan tentu beredar ke seluruh tubuh, akan ditukar di jaringan. Oke, anakku sekalian, ini saluran pernapasan. Lebih detail lagi, organ pernapasan tadi hidung, paring, yang trakea, bronkus, bronkeolus, diafragma yang udah Ibu jelaskan. Ini bronkus, berarti yang ini bronkeolus. Oke. Oke, mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, kalian lihat dulu ini, tulang rusuk yang melindungi paru-paru. Pada saat tulang rusuk terangkat, otot antar tulang rusuk berkontraksi, terangkat. Apa akibatnya kalau otot antar tulang rusuk mengangkat ke atas? Otomatis rongga paru-paru membesar, rongga dada membesar. Nah, kalau rongga dada membesar, pasti volumenya lebih kecil. Volumenya akan lebih besar dan tekanannya akan lebih kecil. Nah, kalau di dalam paru-paru tekanannya lebih kecil, berarti dari luar akan masuklah udara yang kita hirup, namanya oksigen itu. Itulah yang disebut dengan inspirasi. Nah, saat otot antar tulang rusuk itu berkontraksi naik,
perut kita juga ya ada diafragma nih, pembatas antara rongga dada dengan rongga perut ada diafragma. Diafragma menjadi datar, kenceng atau kontraksi ya, tegang, menjadi tegang. Jadi pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, diafragma berkontraksi, ya terjadilah inspirasi. Sedangkan pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, turun, otot diafragma menjadi melengkung. Jadi pada saat dia berelaksasi, dia melengkung, tapi kontraksi dia jadi datar karena ketarik begitu ya. Jadi antara diafragma dengan tulang rusuk itu kan menyatu. Tulang rusuknya terangkat, diafragma terangkat. Nah, saat diafragma terangkat berarti dia akan datar. Tapi pada saat tulang rusuknya turun, diafragma jadi tidak diangkat kan, jadi melengkung. Nah, pada posisi ini berarti rongga dada menjadi lebih kecil. Maka tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar. Maka udara jadi keluar dari rongga dada. Itu namanya ekspirasi. Nanti kalian boleh lihat lagi video ini ya, atau nanti PPT-nya akan Ibu kirim juga. Nanti lihat aja di link ya, di link deskripsi dari pembahasan ini. Nah, sekarang tadi kan respirasi eksternal udah terjadi ya di alveolus, di balon-balon kecil di paru-paru itu berisi oksigen. Nah, sedangkan di alveolus itu ada pembuluh darah. Nah, di sini terjadilah pertukaran udara ya antara oksigen di alveolus dengan karbon dioksida di pembuluh darah. Itu namanya respirasi eksternal. Lalu pembuluh darah membawa oksigen tadi ya dari paru-paru menuju ke jantung. Setelah jantung berkontraksi dan berdenyut sekencang-kencangnya ya, terus darah keluar dari jantung, sistol ya, kamu udah mempelajarinya waktu semester 1, tekanan jantung yang kuat saat darah dipompakan, sistol itu namanya. Nah, terus akan keluar menuju ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh itu, tubuh bagian atas atau tubuh bagian bawah ya, dia akan berhubungan dengan jaringan sel. Sel-sel yang sudah melakukan oksidasi, proses pembakaran, pasti akan menghasilkan karbon dioksida. Nanti diambil ya, terus oksigennya diberikan. Nah, setelah pembuluh darah ini, darah itu sekarang membawa karbon dioksida, dia kembali ke jantung, lalu kembali ke paru-paru untuk proses difusi lagi. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang yang harus kamu ketahui, pada saat oksigen itu difusikan dari alveolus ke pembuluh darah, bagaimana oksigen bisa bergerak dari pembuluh darah di paru-paru sampai ke jaringan. Nah, di sini dijelaskan bahwa darah memiliki eritrosit, sel darah merah. Di dalam eritrosit itu ada yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin inilah ya, zat warna darah hemoglobin inilah yang akan mengikat oksigen. Hampir 99%, 100% lah, 99,5%. Ya, 100% itu terlampau sempurna. Ya, mungkin ada yang tidak berfungsi dengan baik. Tapi secara prinsip oksigen itu semuanya diikat oleh hemoglobin. Pada satu eritrosit terdapat 4 molekul hemoglobin dan oksigen juga diangkutnya berarti 4 molekul. Jadi oksigen dibawa oleh darah, diikat oleh
eritrosit dalam bentuk hemoglobin, rumus kimianya 4-HBO atau oksihemoglobin. Ini diedarkan sampailah ke jaringan tubuh kita. Nah, di jaringan tubuh kita oksigen tentu diambil, didorong menuju ke sel. Nah, di sel ada dapur untuk proses masak atau proses oksidasi namanya mitokondria. Jadi oksigennya sebagai bahan bakar, glukosa atau makanan sebagai makanan yang akan dimasak jadi energi itu diproses di mitokondria. Setelah proses itu, nah pada saat oksigen digunakan untuk membakar proses oksidasi atau melakukan proses oksidasi untuk membakar bahan makanan, zat makanan, itu namanya respirasi juga. Tapi respirasinya intrasel. Respirasi di dalam sel. Nah, ini di sini nih. Respirasi intrasel. Di sini ada mitokondria. Nah, setelah selesai dia mengeluarkan CO2. Nah, CO2-nya akan dibawa ke jantung. Nah, sekarang CO2 bagaimana diangkut oleh darah? Nah, CO2 diedarkan dalam bentuk asam karbonat. Asam karbonat itu berarti H2CO3. Bisa nggak ya? Coba. Iya. Oh, susah. Oke. Jadi asam karbonat itu H2CO3, terus karbon dioksida juga ada yang diikat oleh hemoglobin seperti tadi oksigen, tapi jumlahnya sedikit. Ya, kalau oksigen kan diikat oleh hemoglobin hampir 100%. Tapi kalau karbon dioksida ada yang dibawa dalam bentuk asam karbonat, H2CO3 itu 5% sedikit karena asam akan menyebabkan tubuh menjadi naik suhunya. Terus yang 35% diikat oleh hemoglobin yang tadi sudah menyerahkan oksigen, sekarang hemoglobinnya mengikat karbon dioksida, tapi tidak semuanya karbominohemoglobin. Yang paling banyak, mohon maaf, dalam bentuk ion karbonat. Jadi kalau asam karbonat H2CO3, nah H plusnya lepas. Nah ini kan, H plusnya lepas, jadi CO2 plus H2O kan asam karbonat nih. H plusnya satu lepas, jadi HbCO3. Nah, H plusnya lepas satu menjadi HCO3. Jadi ion karbonat, ini yang paling banyak. Jadi kalau di dalam darah kebanyakan asam karbonat, ya suhu tubuh naik, terlampau tinggi. Makanya asam karbonatnya hanya 5%. Yang lain ion H-nya akan keluar, diikat oleh klorida. Jadi ada semacam enzim karbominoanhidrase di dalam eritrosit yang akan memisahkan asam karbonat dan mengambil ion H-nya dan ion karbonatnya dikeluarkan ke dalam darah sehingga ion karbonat dibawa melalui aliran darah tidak akan menyebabkan suhu tubuh terlampau panas. Jadi Ibu simpulkan ya. Jadi proses pengangkutan oksigen hampir 100% diikat oleh hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin. Sedangkan karbon dioksida diangkut oleh darah dengan 3 cara. 5% menjadi asam karbonat dalam bentuk asam karbonat, 30% kurang lebih dalam bentuk karbominohemoglobin karena diikat oleh hemoglobin, dan yang paling banyak ya kurang lebih 70 ya atau 65 lah. Setelah itu dibawanya dalam bentuk ion karbonat. Oke, anak-anakku sekalian, ini di dalam alveolus tadi kan ada oksigen. Ya. Terus ini di dalam pembuluh darah ada karbon dioksida. Nah, terjadilah pertukaran. Di dalam paru-paru lihat ada sel-sel sel mast ya namanya, atau sel yang dapat menetralkan racun atau bibit penyakit.
Jadi, nah kalau sekarang banyak corona, ada virus, juga bisa jadi bakteri. Sebenarnya jika udara itu kotor atau dia disertai oleh patogen atau bibit penyakit atau benda asing, di dalam alveolus sendiri sudah ada sel-sel yang fungsinya ini untuk memakan virus tadi. Jadi sel-sel ini memakan virus, jadi menetralisir bibit penyakit. Nah, tapi tadi jika bibit penyakitnya berlebihan dan memiliki kekuatan yang luar biasa, maka sel-sel yang dapat menetralkan bibit penyakit ini ya tidak mampu untuk menetralisir atau tidak bisa mengalahkan bibit penyakit. Makanya muncullah penyakit yang disebabkan oleh misalnya ya TBC, tuberkulosis ya, terus diplo apa namanya radang paru, diplococcus pneumonia. Nah, kalau sekarang kan virus corona yang bisa juga berkembang di dalam alveolus paru-paru, tapi setelah dia berkembang akan diikuti oleh bakteri dan lainnya, sehingga makin parah. Dan tentu hal ini menimbulkan kematian. Nah, sekarang volume pernapasan. Di dalam paru-paru kita itu, udara yang seluruhnya ada itu kurang lebih 4.500 cc. Jadi kita punya udara itu di paru-paru semuanya 4.500 cc. Nah, kalau kamu lagi belajar, lagi duduk, lagi santai, kamu kan pasti mengeluarkan udara tuh ya, menghirup gitu, lalu melepaskan. Itu tidak lebih dari 500 cc. 500 mili ya. Nah, itu namanya volume tidal dalam pernapasan biasa. Tapi kalau kamu misalnya mau mengambil udara lagi ini ya, olahraga misalnya. Nih mohon maaf nih nanti akan Ibu perbaiki nih, udara komplementer 1.500 ini, bukan 3.000. Oke, saya perbaiki dulu aja kalau gitu. Nah, tapi kalau kita lagi olahraga, kita mengambil udara sebanyak mungkin, jadi kamu menghirup sebanyak mungkin, itu namanya uh, udara yang kamu ambil sebanyak-banyaknya, suplemen ya, itu bisa ngambil lagi 1.500. Atau kita kadang-kadang mengeluarkan udara sebanyak mungkin, juga 1.500. Nah, jadi kalau para olahragawan yang sering berlatih terus olahraga, lari, itu volume udara paru-paru yang keluar masuk itu akan lebih banyak. Oleh karena itu dia akan memperoleh oksigen yang lebih banyak. Kalau kita kan cuma 500 santai duduk. Tapi yang sering olahraga itu udara akan keluar masuk dengan kapasitas 3.500. Nah, gitu. Nah, sedangkan paru-paru kita itu tidak mungkin kempes atau sama sekali tidak udaranya. Jadi ada yang menunggu namanya udara residu 1.000 cc atau 1.000 mili. Jadi keseluruhan volume udara kita itu 4.500. Jika digunakan semaksimal mungkin, itu namanya kapasitas vital sebanyak mungkin itu 3.500. Tapi kapasitas totalnya adalah 4.500. Oke, anak-anakku sekalian, nanti pelajari lagi di buku panduan kamu atau di Google juga banyak sekali materi biologi, juga di YouTube ya. Nah, ini tabelnya. Jadi udara komplementer yang bisa diambil tuh ya sebanyak mungkin 1.500. Nih, udara tidalnya ini mohon maaf tidak, tabelnya tidak bagus nih. Nanti Ibu akan berikan yang bagus ya. Untuk kebetulan ini kurang bagus. Udara residu 1.000 tambah suplementer 1.500, udara tidalnya 500, ya keseluruhan hanya 4.500 kisarannya.
Oh, ini yang mungkin di buku lain. Di buku lain ada yang mengatakan 6.000 mili ya. Nah, sementara Ibu masih berpegangan pada teori ya dan buku yang Ibu baca dulu 4.500. Nanti kita akan konfirmasi ya anakku sekalian. Mohon maaf. Frekuensi pernapasan. Jadi kita itu pada saat bernapas kontraksi atau respirasi itu namanya frekuensi. Kecepatan memasukkan dan mengeluarkan udaranya pada orang dewasa sekitar 15 sampai 20 menit yang mempengaruhi aktivitas tubuh. Jadi orang yang olahraga, orang yang tidur, orang yang duduk, orang yang bekerja beda aktivitasnya tentu. Itu mempengaruhi frekuensi frekuensi paru-paru berkontraksi, inspirasi dan ekspirasi. Suhu tubuh. Jadi kalau orang sakit, suhu tubuhnya meninggi, atau jika kita di daerah dingin, atau juga di daerah panas banget, itu pengaruh suhu kan akan mempengaruhi frekuensi juga. Jenis kelamin ternyata laki perempuan juga, laki-laki tentu ya lebih cepat di dalam mengambil oksigen dari frekuensi tubuhnya. Posisi tubuh, lagi tidur, lagi duduk, ya. Nah, konsentrasi CO2 dan oksigen dalam darah. Jadi kalau di dalam darah banyak CO2 ya frekuensinya menurun gitu. Ini biasanya kalau di dalam darah kita itu konsentrasi CO2 oksiga berbeda antara orang ke orang biasanya faktor penyakit. Jadi orang yang mungkin kekurangan hemoglobin, apa istilahnya darah rendah, gitu. Itu akan mempengaruhi nanti konsentrasi CO2 dan oksigen. Otomatis nanti frekuensi pernapasannya juga akan berbeda. Oke, anakku sekalian, ini antara pembuluh darah, sel darah merah ini, eritrosit dengan jaringan. Nah, proses yang terjadi antara jaringan yang mengambil oksigen dari pembuluh darah kita, dari eritrosit tadi ya, yang 100% dibawa oleh hemoglobin, oksihemoglobin, masuk ke jaringan, dari jaringan keluar karbon dioksida. Karbon dioksida ada yang langsung berikatan dengan air menjadi asam karbonat, ada yang masuk dulu ke eritrosit, terus diikat oleh hemoglobin menjadi karbaminohemoglobin, ada yang tidak diikat, tapi diambil ion positif hidrogennya oleh ion klorida dengan bantuan enzim anhidrase, karbamino anhidrase. Nah, ion karbonatnya dikeluarkan. Jadi yang di luar eritrosit itu lebih banyak dalam bentuk ion karbonat dan dalam bentuk asam karbonat. Nah, sedangkan oksigen yang sudah masuk ke dalam jaringan, nah ini, itu akan mengoksidasi C6H12 6. Ini apa? Glukosa, makanan kita. Makanan yang kita makan dioksidasi oleh oksigen, nanti di dalam mitokondria itu dia akan menghasilkan gas karbon dioksida, uap air, dan energi. Nah, kita perlu energinya untuk aktivitas tubuh. Uap air dan karbon dioksidanya akan dikeluarkan dalam proses ekspirasi. Oke, anakku sekalian, tentang rokok ini, ternyata banyak sekali racun dalam rokok ya. Ada kadmium, ada toluen, ada heksamin, ada metanol, karbon monoksida di kertasnya ini. Jadi pada saat orang merokok tidak ada yang bisa memfilter atau membuang. Dia ngerokok, ada asap ya karena kertasnya kebakar. Nah, kertas kebakar itu dengan sendirinya kita akan menghirup kadmium, toluen, heksamin, metanol, karbon monoksida, DDT, asam asetat, aseton, formaldehid, dan ini semuanya racun untuk paru-paru kita. Amonia, asam asetat, arsenik, hidrogen sianida, nikotin, etanol, metana, butana, itu semuanya akan ada masuk ke dalam paru-paru. Ya, memang sih rokok terbuat dari bahan dasar daun tembakau. Tapi kan rokoknya dibakar
Terus yang dibakar bukan daun tembakonya saja, kertasnya juga terbakar. Asap dari kertas juga kehirup ke dalam hidung. Itulah kita seolah-olah orang merokok itu meracuni paru-parunya dengan bakaran kertas. Selain dengan nikotin yang ada pada tembakau. Di dalam asap sebatang rokok terkandung 4.000 jenis bahan kimia. 40 jenis diantaranya berbahaya karena bersifat racun bagi tubuh manusia. 40 jenis ya, jadi yang ditulis di sini masih kurang nih. Nah, bahaya tertinggi akibat dari merokok adalah kanker paru-paru. Merokok di tempat umum dapat merugikan orang yang tidak merokok. Ya tadi, karena kertasnya kebakar, mungkin nikotinnya tidak dapat karena dihirup oleh yang menghisap. Tapi itu bakaran kertas dan asapnya itu dihirup oleh orang-orang yang perokok pasif, ya. Nah, oleh karena itu, anakku sekalian, yang bijaksana tentu tidak merokok karena membahayakan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kenapa ya orang bela-belain ngerokok? Ibu sekarang sering nonton YouTuber Inggris yang katanya rokok tuh mahal. Satu batang tuh 10.000, bahkan hampir 20.000. Sehingga kalau satu bungkus isinya 10, maka satu bungkus rokok 200.000. Itu di Eropa tuh mahal banget. Karena mungkin ya saking tidak bolehnya ngerokok. Dan mereka juga kalau merokok tidak boleh di apartemen, harus turun ke bawah. Kalau enggak ya udah ditangkap polisi. Jadi karena mereka tahu kesehatan. Nah, kalau di kita anak SMP ngerokok, anak SMA ngerokok karena murah. Ngerokoknya sembarangan. Bahkan kalau ngerokok di kita itu kayak jagoan. Kalau orang lain bilang nggak suka, melotot. Karena kalau di negara-negara Eropa yang aturannya setelah ditetapkan ya mereka ketakutan malah karena mereka nanti akan ditilang. Kalau di kita ya lebih jago yang ngerokok, padahal yang dirugikan kita yang tidak merokok. Oke anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anak ibu yang ibu cintai tidak ada yang rokok ya, karena tidak ada manfaatnya dan sangat membahayakan. Oke, ini adalah paru-paru yang kanker, yang rusak akibat rokok. Ya, makanya ini wajib ada peringatan di kemasan rokok itu gambar-gambar ya tadi paru-paru yang rusak. Supaya apa? Supaya kalau orang itu mengalami kanker paru-paru, dia tidak akan menuntut siapapun. Memang sih ketagihan kan ada nikotin. Nikotin itu kan bisa merusak sistem saraf. Sistem saraf mungkin awal-awalnya ngerokok orang itu merasa sesak napasnya bau. Tapi nikotin itu tadi akan merubah cara kerja hormon di otak kita. Kayak nikotin itu memang ya mungkin 10% dari kekuatan narkoba ya. Opium lah gitu. Kalau opium mungkin 90% lah anggap. Lebih membuat orang ketagihan dan sakau bahkan kalau tidak menghisapnya. Tapi kalau rokok ya nggak sampai sakau ya. Tapi kalau nggak merokok juga orang katanya asem gitu ya. Jadi lebih baik tidak makan daripada tidak merokok gitu. Nah ini peraturan pemerintah tentang tembakau nomor 109 tahun 2012 direalisasikan mulai tahun 2024-2014 wajib agar setiap bungkus rokok yang beredar di Indonesia mencantumkan peringatan bergambar yang tadi pictorial health warning. Nah, demi menghindari asap rokok sekaligus berbagai polusi udara lainnya yang dapat membahayakan kesehatan, beberapa orang sering menggunakan respirator atau masker kesehatan. Ya, tapi ibu menganjurkan anak-anak ibu yang apalagi masih sekolah ya, jangan merokok lah. Duitnya juga sayang dan banyak bahayanya. Oke, anakku sekalian, untuk pernapasan pada hewan kita batasi dulu. Jadi dalam pertemuan ini kita membahas untuk sistem pernapasan pada manusia saja. Nah, nanti kita akan diakhiri dengan bermain Kahoot. Nanti akan Ibu berikan linknya. Ya.
Oke. Wah, mohon maaf nih, Kahootnya belum disiapin. Ya, tapi kalian untuk berlatih soal-soal tadi dengan bermain Kahoot. Nah, ini soalnya respirasi eksternal berlangsung di mana tuh soalnya. Terus katup tulang rawan untuk menutup laring sewaktu orang menelan, apa namanya? Tadi udah Ibu terangkan tuh. Oksigen diangkut oleh sel-sel darah merah ke seluruh jaringan dalam bentuk apa? Udah tuh tadi dijelaskan, CO2 dikeluarkan dari jaringan dalam bentuk berikut kecuali. Udah ya, itu evaluasi. Terus proses kimiawi ya, berlangsung di mana? Oke, tadi sudah tuh diingat lagi, videonya dibuka lagi. Proses respirasi eksternal X dan Y. Tuh di mana tadi ya? Proses difusi gas O2 dan CO2 secara internal. Proses pembentukan CO2 merupakan respirasi aerob. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan. Nah, ini soal-soal Kahoot ya. Nanti kamu bisa lihat linknya, akan Ibu simpan di deskripsi. Kamu juga bisa menonton video-video di YouTube, sangat banyak lah. Kamu boleh untuk belajar ya, banyak yang bagus-bagus. Jadi silakan selama PJJ itu kamu banyak waktu untuk membuka video pembelajaran. Oke, anakku sekalian, Ibu akhiri aja proses pertemuan pembahasan materi respirasi ini. Kita baru fokus ke pernapasan pada manusia, dan tadi ada evaluasinya dengan bermain Kahoot. Oke, semoga kalian bersemangat tetap PJJ karena kita masih masa pandemi, dan hari ini pertambahan, kemarin pertambahan tuh fantastis banget ya, hampir 10.000 orang yang terinfeksi COVID-19. Semoga kalian selalu sehat, menjaga kesehatan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau gitu Ibu akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.